Ya makanya ada istilah wazan, pola. Jadi segala sesuatu itu jangan langsung kamu pikir, harus kamu pola dulu. Kalau semua itu kamu pikir langsung, pikiranmu pasti akan mentok. Karena awakmu nggak tahu ngaji sih. Kalau ngaji ada yang namanya kalimat mustaq. Nah itu pun terbagi. Ada yang namanya isim zaman, ada yang namanya isim makan. Jadi ada sebab terjadinya segala bentuk dan terjadinya segala bentuk itu isim makan. Jadi ada isim zaman sama isim makan. Nah isim zaman apa saja? Isim zaman itu berbicara soal waktu. Waktu terjadinya atau terbentuknya sesuatu. Isim makan itu terbentuknya sesuatu. Dan Nur Muhammad adalah isim zaman dan isim makan. Karena Nur Muhammad ini belum jadi kanjeng Nabi ya, Muhammad bin Abdullah belum. Ini baru Nur Muhammad. Itu sebab terjadinya segala sesuatu itu sendiri. Baik itu zaman, baik itu makan. Nah kenapa iblis itu disuruh sembah sujud sama Adam, Faiza itu, terus kalimat terakhir kan sajidin, karena faqaulahu miruhi, karena aku tiupkan sebagian ruh setelah sempurna kejadiannya, ditiupkan sebagian ruh kepada Adam, maka semua disuruh sujud karena di dalam diri Adam ya, di dalam diri Adam alaihissalam itu ada sebagian daripada ruh Allah. Nah maka semua itu disuruh sujud, disuruh saling menghargai. Nah Adam ini kata Rasulullah, Adam abi jasad, Adam bapak dari segala jasad. Jadi kita harus bisa menghargai segala bentuk. Kalau kamu tidak bisa menghargai segala bentuk ini, sedangkan segala bentuk ini ada sebagian daripada zat Allah tadi, maka kita ini bisa dikatakan adalah iblis. Nah contoh seperti apa saja isim zaman? Isim zaman itu rasa masuk dalam isim zaman, waktu masuk dalam isim zaman, terus isim makan apa saja? Jasad kita, segala yang berbentuk ini disebut isim makan. Bumi, terus tumbuhan, hewan, kita, ini disebut isim makan. Nah dikala kamu melakukan sesuatu akan menciptakan satu bentuk, maka pertama apa? Isim zaman dulu. Ada rasa, baru isim makan, isim zaman kamu laksanakan, kamu aplikasikan, maka menjadilah suatu bentuk. Nah kalau kamu hanya dengan pikiranmu saja dan pikiranmu itu tidak kamu pola tadi atau tidak kamu wazan, nggak ada wazan tadi, nggak ada pola di dalam pemikiran, kamu akan mentok di yang namanya isim zaman. Mentok karena dikala soal bentuk kamu bisa menganalisa segala riset, kamu bisa, karena ini semua masih berbentuk. Tapi dikala kamu berbicara soal waktu, dikala soal asal usul, nah di situ mentok. Nah maka harus ada polanya dulu. Nah kenapa kok nggak langsung pikir? Karena kalau pikir ini akan menciptakan pemahaman-pemahaman secara individu. Sedangkan pikiran manusia ini kan banyak. Nah maka harus ada metodologinya, makanya harus dipola. Karena pikiran manusia ini banyak, yang hidup bukan hanya kita, makanya kita ini makhluk sosial. Maka harus mengikuti runutan-runutan supaya bisa dimengerti. Kalau enggak ya repot kabeh. Saya punya pemikiran, kamu punya pemikiran, beda-beda semua. Dan akhirnya nggak ketemu di fase-fase kita memahami isim zaman tadi. Jadi akhirnya kita nggak akan kenal yang namanya zaman, nggak kenal yang namanya sejarah, nggak kenal yang namanya isim makan, peradaban tadi kita nggak kenal. Kita nggak kenal sama Tuhan, nggak kenal innalillahi wa inna ilaihi rajiun tadi, dari Allah kembali ke Allah atau sangkan paran itu mati, nggak kenal. Karena tadi belum dipola, main langsung dipikir, akhirnya mendapatkan pemahaman pribadi dan akhirnya istidlal ala syai'in nafsihi, menafikan atau mendalilkan suatu menurut kepentingannya sendiri sesuai dengan pengalaman dirinya sendiri. Tidak global, tidak umum. Jadi kan harus umum karena kita makhluk sosial kan.